Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku bangsa Indonesia, hari ini kita dihadapkan kepada pandemi COVID yang berkepanjangan, yang menurut istilah saya adalah satu kebijakan yang bertele-tele. Setelah kita melalui social distance, kemudian ada istilah mengkarantina diri sendiri, ya. Lalu kemudian ada PSBB. Lalu setelah PSBB, ya tidak tahu lagi kita apa mungkin istilah-istilah yang akan dipakai sampai kemudian lockdown. Padahal kita juga mendengar ada kebijakan-kebijakan lain yang apabila dilakukan, misalnya langsung lockdown, mungkin masalahnya tidak berkepanjangan seperti ini, ya kan? Sekali pukul dengan satu kebijakan, maka tentu memang ya terasa lebih berat, ya. Namun lebih cepat, karena misalnya begini, kalau dia melalui beberapa tahapan, misalnya dengan cara social distance, ya kan? Itulah stay at home, ya kan? Dia mengkarantina dirinya sendiri. Lalu ada istilah PSBB. Ya, saya mendengar begitu banyak lah istilah-istilah, ya. Pemerintah tahulah apa yang saya maksud. Lalu mungkin kalau tidak ada solusi yang lain, terpaksa harus dengan lockdown. Nah, hari ini situasi dipaksakan dengan adanya new normal. Apa yang mau di new normalkan? Situasi tidak berubah sedikit pun. Ya. Yang ada adalah orang semakin tidak disiplin. Jadi apa yang menjadi ketentuan oleh pemerintah agar orang melakukan protokol kesehatan, dengan adanya new normal itu sama saja artinya orang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Kenapa? Karena sebenarnya situasinya belum normal. Dipaksakan menjadi normal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, situasi yang bertele-tele dengan tahapan-tahapan seperti itu. Kita menyaksikan, ya kan, dari satu tahapan masuk ke tahapan berikutnya, masuk ke tahapan berikutnya, masuk ke tahapan berikutnya. Setiap tahapan memakan waktu sekian bulan. Mungkin kalau di total setahun. Kalau lockdown mungkin cukup hanya setengah tahun. Nah, lalu apa yang terjadi dengan kondisi ekonomi masyarakat? Psikologi masyarakat. Orang dengan social distance harus stay at home. Ya kan? Tidak bisa bekerja. Memang ini untuk kebaikan masyarakat, karena kalau dia keluar rumah, tentu masalahnya akan lebih parah. Akan mengancam keselamatan, kesehatan dirinya, kemudian biaya dan lain sebagainya akan menimpa diri dan keluarganya. Nah, menimpa diri dan keluarga itu dalam bidang apa? Stres, karena di rumah terus tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Ya kan? Makan sulit. Suasana psikologis membuat orang begitu gampang tersinggung dan marah. Anak-anak sekolah diliburkan. Iya kan? Apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Masuk ke tahapan berikutnya, masuk ke tahapan berikutnya. Yang sebenarnya dari satu tahapan ke tahapan yang lain bukan karena ada perubahan yang lebih baik. Hanya karena pemerintah menginginkan lebih cepat karena melihat situasi ekonomi yang semakin memburuk. Nah, sahabatku sebangsa dan setanah air, ini perlu menjadi pikiran kita bersama, ya, agar bisa kita sumbangkan kepada pemerintah. Karena kita berkeyakinan pemerintah ini punya niat yang baik. Tidak mungkin dia tidak punya niat yang baik. Karena apa? Karena dia sendiri juga secara pribadi dan keluarga bisa menjadi korban kalau berita tentang COVID-19 ini bukan hoax. Dan saya kira bukan hoax. Ya, bukan hoax. Siapa saja bisa terkena. Ya kan? Siapa saja bisa terkena. Apakah ini terjadi karena rekayasa? Itu soal lain.
Ya, tapi bahwa virus itu ada, saya kira sama-sama kita akan menyaksikan. Karena kalau ini hanyalah akal-akalan, percayalah, akan terjadi situasi yang buruk terhadap negeri ini. Kenapa? Itu kan sama artinya dia mengkhianati rakyatnya sendiri. Dan itu mengkhianati dirinya sendiri. Dan Allah, Tuhan, tidak akan pernah diam terhadap umatnya yang hambanya yang dikhianati. Itu mengkhianati hamba Tuhan, itu sama dengan mengkhianati hukum-hukumnya Allah. Karena Allah itu atau Tuhan itu tidak ingin ada kezaliman terhadap sesama manusia, terhadap makhluknya. Jadi kalau kita berkhianat, menzolimi rakyat kita, itu sama dengan kita makar terhadap rakyat kita sendiri. Kita terhadap rakyat, terhadap pemerintah, tidak boleh makar. Tapi bagaimana pemerintah makar terhadap rakyatnya? Maka Allah mengatakan, wa makaru wa makarallah. Innallaha khairul makirin. Ya kan? Mereka berbuat makar, berkhianat kepada Allah. Dan Allah juga mempunyai makar. Dan makar Allah lah yang pasti akan menang. Mungkin banyak orang yang tidak percaya dan mentertawakan ayat ini. Tapi mari kita lihat bagaimana situasi akhir, ending dari semua ini nantinya. Sahabat sebangsa dan setanah air, hari ini rakyat kita dihadapkan pada situasi yang demikian buruk. Khususnya saya akan membahas tentang bagaimana pelajar mulai dari TK sampai perguruan tinggi dengan pendidikan jarak jauh atau sistem daring. Bayangkan kalau ada 2 anak, handphone cuma 1. Handphone dibawa ayahnya atau dibawa ibunya. Bagaimana anaknya mau belajar? Itu baru cerita handphone, belum cerita pulsa. Berapa pulsa yang dihabiskan setiap hari? Belajar untuk 2, 3, 4 mata pelajaran dari pagi sampai siang. Bahkan kalau pesantren sampai malam. Pesantren, santri-santri yang diliburkan itu belajar di rumah dari pagi sampai malam. Ada yang sampai jam 12 malam. Semua menggunakan pulsa. Tidak kurang dari 2 GB habis satu hari. Bayangkan kalau anaknya 3, 4, atau 5. Berapa handphone yang dibutuhkan. Ada keluarga yang menghitung 1 bulan dia habis untuk 2 atau 3 anak, orang tua, suami istri, itu menghabiskan tidak kurang dari 500.000. Ya, 500.000 1 bulan. Bayangkan kalau ekonominya lemah, bayar uang anak sekolah saja berat, makan saja sudah susah, ditambah harus dengan biaya pulsa. Anda bayangkan bagaimana tingkat stres masyarakat ini. Bagaimana pemerintah mengatasinya? Mana bantuan pemerintah untuk ini? Ini lebih berbahaya, sahabat. Ya. Ini baru cerita dari segi pendidikan ya. Tadi kita bicara sisi lain. Setiap orang punya anak. Anaknya 2, 3, 4, 5. Bayangkan. Itu baru segi pulsa. Yang kedua, efektifkah ternyata cara ini? Kalau mahasiswa mungkin. Tapi Anda boleh saksikan ya, orang yang belajar daring di rumah ini, dia tidak konsen belajar. Karena dia harus membantu orang tuanya. Yang tadinya dia fokus belajar di sekolah, sekarang dia tidak fokus. Karena dia di rumah, dia harus menyapu rumah, mencuci pakaian, membantu ibunya memasak. Anda bayangkan, ini berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya. Jadi, anak-anak tidak konsentrasi belajar. Artinya apa? Tidak efektif dan tidak efisien. Daring ini untuk situasi kita. Kecuali pemerintah mendatangkan guru ke setiap rumah. Bagaimana mungkin ada guru bisa datang ke setiap rumah?
Yang efisien itu adalah mendatangkan siswa ke sekolah seperti biasa. Ya kan? Nah, sekarang ada sekolah yang mengharuskan guru datang ke sekolah untuk memberikan daring. Yang tadinya guru memberikan daring dari rumah, sehingga dia bisa nyambil untuk pekerjaan rumah dan membantu suaminya, atau mungkin dia juga bisa mencari nafkah sebagai tambahan karena situasi sudah seperti ini. Sekarang dia dipaksa untuk memberikan daring dari sekolah. Tambah lagi masalah. Jadi kepada pemerintah Republik Indonesia, kami sampaikan pesan ini. Inilah situasi kita. Bagaimana Anda menghadapinya? Kami siap untuk berdiskusi dengan Anda untuk mencari solusi terhadap persoalan ini. Sepanjang persoalan ini tidak bercampur dengan rekayasa, akal bulus dan lain sebagainya, percayalah, situasi akan lebih cepat, lebih baik. Ya, lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Karena hari ini banyak informasi berseliweran, termasuk ada orang yang dianggap sebenarnya dia tidak terkena COVID, tapi dipaksa untuk mengaku kena COVID. Nah, jadi kita berharap pemerintah jangan bermain-main dalam hal ini. Ya, dengan kata lain, masyarakat tidak paham dengan situasi yang dipikirkan atau yang dibuat oleh pemerintah. Seakan-akan masyarakat ini lebih tahu apa yang harus dilakukan ketimbang apa yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap tidak efektif dan tidak efisien dengan langkah-langkah yang dilakukan selama ini. Sekarang mari kita bicara tentang biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani satu orang pasien. Kita dapat informasi minimal 200 juta untuk satu orang pasien. Dalam situasi yang sudah layak untuk ditangani di rumah sakit. Jika tidak, mereka harus mengkarantina dirinya sendiri. Anda bayangkan bagaimana tingkat stres keluarga dan lingkungannya. Ya, kalau dia mengkarantina dirinya sendiri. Biaya yang harus dia keluarkan. Dia nggak bisa kerja kan? Nggak bisa kondangan. Nggak bisa ke masjid, ke rumah ibadahnya. Nah, sekarang bagaimana pemerintah? Ya, ternyata tenaga medis kita tidak siap. Bahkan ada informasi yang berseliweran di media sosial yang menjadi korban bukan hanya masyarakat biasa, tapi tenaga medis juga menjadi korban. Seakan-akan kita tidak percaya, tapi seakan-akan kita percaya. Inilah situasi kita pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Pendidikan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Polhukam, dan menteri-menteri terkait lainnya, agar hari ini menjadi perhatian Anda. Demikian pesan keadaan ini. Maaf, saya belum memberikan solusi. Solusi akan kita berikan ketika kita berdiskusi. Demikian, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.